sama senior gue Rocky Gerung misalnya. Iya, dia bisa bicara soal philosophy of education and so on and so on. Tapi apakah Rocky bisa disuruh menjalankan jadi menteri pendidikan gitu? Ya belum tentu juga bisa, dan belum tentu juga Rocky mau, karena fungsi dia memang untuk melakukan kritik gitu kan. Iya. Gitu loh maksud gue. Ya dan gue yakin Rocky juga belum tentu mau gitu. Karena fungsinya bukan itu gitu maksud gue. Iya. Tapi jadi akan sangat berbeda gitu kita melihatnya dari level bawah dan tengah gitu, partai politik, dan yang terakhir itu negara. Pasti akan semakin banyak, yaitu tadi balik ke soal PKS tadi gue jelasin. Akhirnya teman PKS ya harus jadi moderat, harus jadi orang yang akomodatif gitu. Nggak bisa dia main kencang-kencang dulu seperti mungkin ada kelompok-kelompok di dalamnya sebelum mereka berada di dalam kekuasaan. Karena lu dari dalam kekuasaan, aksiomanya, hukumnya adalah lu harus mampu memoderasi berbagai macam kepentingan. Selalu ada konsen, political consent. Political consent itu apa? The unwritten rules. Jadi peraturan-peraturan yang tidak tertulis gitu. Ya gimana gue harus jaga perasaan polisi kalau gue ngomong ini, gimana gue harus jaga kepentingannya menteri ini, menteri itu gitu. Berarti sulit ya untuk terlalu strike juga akhirnya gitu ya. Dan pada akhirnya lu harus ke tengah, nggak mau gitu. Hukumnya kayak begitu. Sekali lu jadi radikal ketika memegang negara gitu ya, lu akan kehilangan dukungan bro, pasti. Itu pernah berlaku di kita nggak sih bang, yang akhirnya Ya Gus Dur. Oh iya, Gus Dur orang yang kehilangan dukungan juga akhirnya ya. Iya Karena kepental bro. tapi gue melihat Gus Dur itu kan apa ya, kalau kata orang belum siap gitu. Bangsa kita tuh nerima orang kayak Gus Dur gitu, Bang. Bukan belum siap, karena memang Gus Dur radikal banget bos. Iya sih. Radikal, Bubarin masa DPR. bubarin DPR, bubarin Golkar, Iya. iya kan? Iya Kalau betul. Golkar dibubarin, 3/4 politisi kita itu udah berhenti main politik, bro. Orang dari situ semua asalnya. Iya. Ruhnya dari Iya kan? Golkar ya berarti ya. Iya. Gimana coba? Iya. Lu baca aja partai sekarang apa yang nggak ada hubungannya sama Golkar. Ya minoritas lah yang nggak ada hubungan sama Golkar pasti. Betul. Lu bayangin ya, Golkar sekarang 14%. Tambah Gerindra 12%. Ya kan? Nasdem. Tambah 9%, 10%. Ya kan? Lu Iya. tambah lagi yang kecil-kecil PKPI gitu misalnya, masih ada Iya. hubungan dengan kami kan. Ya kan? Lu Iya. gabungin semua Golkar ini 40% bro, udah. Gila. Lebih. Emang. Ya, gitu loh maksud gua. Jadi ya nggak bisa gitu. Pada akhirnya nature-nya kekuasaan tuh ya begitu. Lu ketika lu jadi radikal di situ ya lu kepental sendiri udah. Siap-siap mati aja gitu ya. Tinggal nunggu Ya waktu karena aja. ada konsen gitu. Karena ada konsen tadi gue bilang. Hmm. Nah bukan berarti lu nggak mungkin membuat perubahan gitu. Gue selalu berpikir begini, lu selamatin aja apa yang ada di depan mata lu. Gitu. Udah gitu aja. Iya. Lama-lama kan makin gede. Iya betul. Nah ini menarik Bang tadi kalau tadi kan sempat dijelasin ya, tujuan total politik salah satunya untuk mengarah ke sana, diskursus tentang politik kenegaraan dan sebagainya itu supaya bisa diserap oleh publik dan kemudian kesadaran kolektif publik tuh ini nih gitu. Seberapa ini ya, gue melihat kalau saat ini tuh anak-anak muda terutama gitu ya, terutama teman-teman gue lah di kampus gitu. Akhirnya tuh gue melihat ada korelasi yang tidak bisa kita pisahkan gitu Bang, ketika kita bicara tentang politik nasional dengan kondisi politik di kampus gitu. Gue sih melihat ada korelasi gitu, karena akademisi ini atau politik di kampus ini akan muaranya kan politik
praktis di lapangan gitu nantinya gitu. Nah, gue melihat semakin hari itu mahasiswa itu semakin dipush untuk tidak lagi mikirin tentang hal-hal yang krusial terhadap isu-isu publik gitu. Justru dipushnya adalah industri, kemudian fokus akademik dan sebagainya, dan fokus aja lu ke sana gitu. Karena ketika lu jadi akademisi yang keren, kemudian jadi industri atau orang yang siap di industri yang keren, lu akan sukses nih gitu. Nah, doktrinasi itu yang kemudian gue melihat semakin hari kayaknya anak muda itu semakin jauh dengan isu-isu politik atau publik, atau karena memang sudah jenuh ya gitu. Anak-anak muda itu dijejeli oleh isu-isu politisi atau elit politik tuh yang seperti ini gitu, polarisasinya dan sebagainya. Lu sendiri sebagai orang yang menghadirkan total politik, lu melihat ini tuh kayak gimana sih Bang? Kondisi kita saat ini atau anak-anak muda kita saat ini tuh ngelihatnya kayak gimana gitu? Gue selalu percaya ya, untuk ngomong ke anak muda itu nggak perlu lu ringan-ringanin. Gue selalu percaya kalau ngomong ke anak muda itu nggak perlu lu enteng-entengin. Udah ngomong aja apa adanya dengan yang lu bisa. Gitu. Nanti lu akan ketemu dengan orang-orang yang betul-betul punya keresahan yang sama. Gitu. Dan pada akhirnya kan dari dulu juga perubahan-perubahan sosial itu didorong oleh segelintir orang, Paul. Iya, iya, iya. Ya kan? Dari zamannya Bung Karno ada berapa banyak Bung Karno itu nggak bukan mayoritas gitu, mereka minoritas. Lu pikir pas Indonesia Bung Karno mau merdeka itu semuanya senang orang Indonesia, orang dalam tanda kutip pribumi gitu? Tentu Enggak tidak. juga. Iya kan? Yang jadi bupati-bupati itu kan, yang jadi bupati-bupati itu kan lebih Iyalah, nyaman zaman itu gitu kan. demang-demang itu semuanya Demang-demang kan. itu. Iya, betul betul. Nah, apa-apaan nih orang? Merdeka apaan nih? Gitu Iya, kan? iya, iya. Pasti waktu itu Bung Karno pun menurut gue kalau gue imajinasikan dibazerin gitu, didoxing juga Bung Karno waktu itu. Iya, iya, iya. Gitu kan. Jadi menurut gue ya akan perubahan sosial itu akan menjadi tanggung jawab segelintir orang aja kok. Dari zaman dulu, yaitu orang-orang yang sadar gitu. Nah Oke. makanya gue mau cerita, kemarin gue ketemu sama stafnya salah satu kementerian lah, jadi gue nggak mau nyebut nama menterinya. Jadi dia mau ngajak gue diskusi gitulah, sejenis narsum untuk kajian mereka gitu, soal buku. Ya. Kan yang ngurusin soal buku itu ada Kementerian Pendidikan, Perdagangan, terus ada lagi Perpusnas gitu, ada banyak stakeholder lah. Nah waktu itu gue bilang, ya buku ini lu nggak bisa melihat buku kemudian lu hadir sebagai pedagang, kata gue. Ketika lu hadir sebagai pedagang yang jelas nggak untung jualan buku, mending gue buka warteg, kata gue. Iya, iya, iya. Kalau gue punya lahan dan gue punya warung gitu ya, yang letaknya strategis, mending gue sewain Indomaret, lebih produktif daripada gue buka toko buku di sana. Nggak bisa lu. Jadi dia ini orang bawa pendekatan market gitu, bahwa memang ada penurunan soal buku segala macam gitu ya. Orang di luar negeri jadi tidak mengkonsumsi buku lagi. Gue bilang nggak bisa gitu. Ya marketnya kecil mas. Ya marketnya kecil sih kecil bro. Tapi lu nggak bisa bilang besar kecil ketika lu ada di negara. Ini soal hak minoritas gitu. Ini pembaca buku ini sama kayak hak suku-suku masyarakat adat di Papua gitu bro, sama. Ini minoritas, udah, lu harus penuhi haknya. Jangan lu pakai pendekatan pasar gitu, karena lu negara gitu. Kalau pendekatan pasar lu nggak bakalan Nggak bakal jalan. masuk. Iya. Misalnya kayak gue nih bro, gue ada lebih duit lah misalnya. Gue lebih duit gue. Gue mau buka toko buku bro, gue nggak akan cari untung.
Tapi gue mikirnya ya udah gue modalin, jangan sampai gue lagi yang nanggung. Lu bisa hidup sendiri lah gitu. Iya, iya, iya. Untuk sampai di situ aja susah bro, apalagi mau cari untung dari jualan buku. Lu lihat Gramedia isinya itu toko alat musik sekarang. Sama, Ya kan iya, bukunya, iya kan bukunya juga yang buku banget itu mungkin setengahnya aja sekarang kan dari iya. semua buku di Gramedia. Artinya ya mereka jual buku ya dengan setengah kemampuan yang mereka miliki juga, dan itu pun buku yang sudah masuk ke situ 2 minggu bisa out gitu kalau Hmm. nggak sampai salesnya. Padahal buku yang out ini belum tentu buku yang nggak bermanfaat gitu. Betul, betul, betul. Nah itu loh poin gua. Jadi lu nggak bisa sebagai pedagang datang untuk untuk ngomongin soal minat baca gitu. Lu harus hadir sebagai negara. Gimana caranya? Ya gue bilang lu datengin lah investor-investor macam siapa orang-orang kaya di Indonesia ini semuanya, kayak Jarum segala macam tuh, suruh mereka buka toko buku, lu sediain tempatnya, pokoknya bapak modalin di sini CSR bapak, kita taruh logo Jarum semuanya, ini toko buku murah yang tujuannya cuma untuk menuhin balik modal lah gitu misalnya, atau gimana untung tipis lah, gaya koperasi lah, gaya-gaya sosialis, perkawanan gitu. Iya, iya, iya. Nah, karena buku nggak di sekarang itu di Indonesia terutama itu pendekatan perpustakaan tuh agak sulit, bro. Karena Hmm. pikir aja buku keluar hari ini di Amerika baru sampai perpustakaan kita mungkin 3 tahun lagi kali. Itu pun udah cepet. Iya, iya. Iya, Itu minoritas ya kita tuh, kaum-kaum orang iya. yang suka baca E-book buku itu. gitu misalnya dia menjelaskan dengan e-book gitu misalnya. Hmm. Ya, ya nggak apa-apa. E-book tuh akan menemukan marketnya juga. Hmm. Ya kan? Tapi yang buku fisik ini juga ada marketnya selalu gitu. Lu kalau ketersediaan buku fisik lebih mudah, orang akan lebih milih fisik kok, lebih sehat buat mata segala macam, penjelasannya banyak. Iya, iya. Ya kan? Karena buku fisiknya susah, makanya orang beralih ke e-book kan gitu. E-book bukan solusi juga, sakit mata lu baca e-book, Bro. Iya. Gitu loh. Betul, Maksud betul, gua betul. akhirnya negara pun terjebak untuk hadir sebagai pedagang gitu loh. Ya termasuk di dunia pendidikan itu gitu ya. Iya, maksud gue gitu. Akhirnya negara hadir sebagai pedagang. Akan Kan sulit sih nggak ya benar. mungkin. Gue Ya bilang kayak negara kalau nggak dagang juga sulit juga mungkin ya bang. nggak, makanya persis nih omongan gue kayak yang sama nih omongan ke lu ke stafnya salah satu menteri itu. Hmm. Jangan hadir sebagai pedagang, walaupun apa namanya lu punya hitung-hitungan ekonomis, ya nggak gitu cara mikirnya. Ini hak loh. Ini pemenuhan hak hak atas pengetahuan loh. Lu Hmm. bullshit lah lu ngomong soal STEM segala macam tuh. Iya kan? Mau Hmm. kompetisi masyarakat ekonomi ASEAN ya, Hmm. eh, segala macam. Ya nggak mungkin lah lu taruh sama orang-orang di Amerika yang sistem perpustakaannya itu udah per kelurahan, bro. Orang di Amerika kelurahan aja ada studio podcastnya di perpusnya. Dan sumber ilmunya di situ lebih banyak masalahnya kan? Iya, iya, iya. Iya kan, kalau orang penulisnya di Boston nyampe ke Chicago ya nggak akan nyampe 3 tahun lah bukunya nyampe. Betul, betul, betul. Kalau kita kan enggak, bro. 3 tahun tuh udah syukur itu kata gua. Iya kan? Nah ini Hmm. loh, karena sumber ilmunya dari sana. Lalu udah tahu minat baca orang yang fisik aja susah, lu andalin yang e-book ya makin runyam, bos. Orang kita mah Iya kan? dikasih gadget bukan buat baca malah buat TikTokan bos. Iya, belum lagi sampai ke anak-anak kecil, bro. Ini Iya, anak-anak betul, kecil nih betul. ya. Anak-anak kecil, bos. Gue ini bokap-bokap, bro. Hmm. Gue punya anak satu cewek umur 4 tahun.
bahan bacaan anak gue mostly itu bahasa Inggris, bos. Ya kadang-kadang kalau dia nggak ngerti kan, seringkali kalau dia nggak ngerti gue bahasa Indonesiain gitu. Artinya apa? Kita nggak punya yang berkualitas juga untuk anak-anak bisa baca gitu. Masalah juga tuh ya. Masalah juga. Itu yang gue bilang soal buku ini. Ini krusial nih, bro. Jadi ini Betul. krisis Literasi. apa ya? Krisis pengetahuan ini bangsa ini. Jadi kalau mereka berantem di sosmed, gontok-gontokan kepala, itu gue nggak heran lagi udah. Ya Udah karena bagus memang kayak sekarang. gitu ya. Asupannya aja kurang ya. Iya, dari kecil ya memang nggak dikasih pemahaman soal itu. Ini kan soal misalnya gue dapat buku, ada satu titipan gue ke kawan yang balik dari Amerika, yaitu buku anak-anak, bro. Nanti gue fotonya ada tuh di handphone gue yang lama. Buku anak-anak, bro, membandingkan sejarah kehidupan Presiden Kennedy dan Presiden Lincoln. Bedanya apa mereka ini? Sampai akhirnya mereka jadi presiden. Oh, Presiden Kennedy itu pro terhadap civil rights, Presiden Lincoln itu menghapus perbudakan gitu. Jadi itu ide yang masuk ke anak-anaknya. Kalau anak-anak ini gue merinding nih, gue serius nih cerita nih. Gue tanya nih ponakan gue yang lagi di Amerika, bro. Gue tanya, who is Presiden Lincoln? He has liberate people from the slavery gitu. Dia jawab itu. Jadi dia punya gitu konsepsi. Oh, oke. Orang itu harus dibebaskan dari perbudakan. Karena perbudakan itu bertentangan dengan prinsip kenegaraan, dengan prinsip kebebasan di Amerika. Mereka tahu itu, bro. Masih umur 6 tahun apa 7 tahun tuh. Siapa Presiden Lincoln? Dia bisa jelasin kayak begitu. Karena apa? Karena bahannya tersedia, bos. Nah, ini juga yang jadi soal gitu. Ini tiap 17-an kita bahas Bung Hatta, Bung Karno terus, Bung Karno, Bung Hatta terus, bos. Kayak nggak ada ini tapi lagi gitu. Seremonial aja gitu loh. Nah, iya. Nah, itu jadi persoalan gitu kalau lo tanya gua ya. Salah satu hal yang menurut gua sangat basic dan fundamental. Iya. Ya basic banget sih, gue rasa itu basic banget karena memang ya kan nggak bisa disalahkan juga, bukan nggak bisa disalahkan sih ya. Akhirnya ya kita terjebak pada isu-isu yang tidak fundamental gitu untuk membahas satu. Akhirnya orang masuk sosmed itu, bro, orang yang siap untuk lu tangkap gitu. Kalau pakai logikanya negara nih, orang yang di sosmed ini adalah manusia-manusia siap tangkap semua nih dengan berbagai macam instrumen hukum gitu, siap tangkap. Iya. Gitu. Mau nggak mau lo harus siap-siap gitu ya. Ya karena apa? Karena otaknya nggak pernah diisi dari awal gitu loh, bos. Iya. Coba lo masuk ya, ini mungkin gue bisa salah nanti suatu hari ya. Mungkin gue bisa keleset ngomong apa gitu. Tapi at least risikonya lebih kecil gitu daripada misalnya orang yang tidak punya tradisi akademik gitu. Mungkin gue bisa salah, mungkin gue bisa salah ngomong, mungkin gue bisa bicara hal yang nggak sesuai dan memancing keributan gitu. Tapi resikonya lebih kecil karena gue punya banyak perangkat konseptual gitu loh, bro. Nah, berapa banyak orang yang masuk sosmed itu tanpa proteksi, yang nggak divaksin dulu pikirannya gitu loh. Iya. Jadi kena virus gitu, mati udah bisa biar mati itu semua. Gitu. Iya. Iya, akan krusial banget ya kalau ini basic banget sih ya kalau kita bicara tentang anak-anak muda juga yang mau masuk ke hal seperti ini gitu ya untuk ngebahas isu-isu yang kalau kata Bang Ari tadi bilang ya udah anak muda tuh nggak usah dikasih yang ringan-ringan, udah dijejeli aja yang berat-berat juga bisa gitu. Iya, kalau enggak kan mental sendiri. Paling Iya. salah ngomong masuk penjara atau mundur dari pekerjaan gitu kan.
Gua salah-salah kemarin pas di BEM, ya gua disekap di ruangan intel polisi. Ya paling kayak kemarin bro, ada wartawan yang mundur dari medianya itu kan, Iya, betul gara-gara betul. ngomong yang nggak sesuai dengan prinsip inklusivitas gitu. Itu kan artinya itu keceplosan sekali, keceplosan kayak gitu bro, itu tuh struktur yang hidup di dalam kepala lo. Bahwa secara basicnya kita semua ini bro, pada dasarnya itu eh, rasis gitu. Gue nggak bilang si kawan yang kemarin aja, tapi kita semua ini basicnya rasis. Rasis Dan ya. pengetahuan dan gagasan itulah yang membantu kita untuk memvaksin kepala kita agar tidak semakin menyebar itu virus rasisme yang ada di kepala kita ini. Gitu. Karena dengan kayak gitu kita bisa menerima ini ya, menerima pemahaman-pemahaman luar supaya kita mengucapkannya supaya tidak rasis lagi gitu ya. Ya paling enggak mengubah cara pandang kita Iya, dan iya. meminimalisir rasisme yang udah menjadi basic insting kita gitu. Tapi emang Gue nggak bicara kawan ini rasis ya, tapi maksud gue ini persoalan kita semua gitu. iya, iya, iya. Yang mana jangan-jangan kita semua ini emang rasis. Orang ngebully dia kemarin, ya, untuk mengatakan gue nggak rasis gitu loh. Padahal yang ngebully itu ya rasis juga ya. Iya, dia Kan mencoba untuk melawan itu juga dengan iya, iya, iya. denial gitu. Iya, 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 iya. Iya, bener, 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 Bang. Ini menarik nih. Gue dapat satu insight baru lagi nih. Iya, iya, iya. Iya kan? Jangan-jangan dia orang menjadi terlalu marah karena mereka denial aja. Jangan-jangan pada dasarnya kita ini semuanya rasis. Iya, Nah, betul, ada betul. orang yang punya perangkat konseptual, yang punya perangkat perspektif yang mumpuni, ada yang enggak gitu. Kalau orang yang mumpuni kan, gua emosi banget nih sama pacar gua. Kampret, lalat demokrasi ini gitu misalnya kan. Ya kan? Tapi gue nggak bisa nampar dia, gue nggak bisa pukulin dia atau jebret rambutnya dengan kekerasan, karena itu atau bentak dia, maki-maki dia sampai psikologisnya terganggu, karena gue punya perspektif soal gender equality, gitu. Yang pada dasarnya gue patriarki gitu loh, bro. Tapi Ya, karena gue punya perspektif soal gender equality, itu jadi vaksin terhadap virus patriarki yang ada di kepala gue itu. Gitu. iya, 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 iya. Nah, Oke, sama oke, oke. juga soal rasisme tadi, gue ini rasis pada dasarnya. Iya, iya. Tapi karena gue punya pendekatan soal equality, soal liberalisme, gitu, soal kebebasan, itu menjadi vaksin juga di kepala gue untuk membunuh benih-benih rasisme yang memang sudah menjadi archetype gitu, menjadi arkeologi zaman yang terus diwariskan gitu. Iya, ya. Begitu sih. Pada Siap, dasarnya siap. kita semua rasis, bro. Percaya sama gue. Iya, gue lagi mikir, gue kayaknya pas di kampus rasis enggak ya? Rasis juga kayaknya gue ini. Coba lo merenung sendiri-sendiri, bro. Coba-coba ya, lo merenung sendiri-sendiri ya. Kayaknya gue pas di BEM, kayaknya gue rasis juga nih. Rasis enggak ya kata gue? Merenung sendiri-sendiri, coba lo lepaskan kebencian lo selepas-lepasnya di ruang privat lo. Ya, lo nyebut suku ini lalat demokrasi lah, suku itu lalat demokrasi, atau perempuan adalah bla bla bla, laki-laki adalah bla bla bla. Coba lo lepasin tanpa ada intervensi ruang publik. Itu akan keluar, bro. Keluar Percaya asli. gue. Iya, iya. Iya, iya, Bang. Keluar aslinya itu, Bang. Bukan aslinya, itu yang diwariskan, bro. Oh iya, maksudnya. Itu yang Anjir, kata diwariskan. gue, mungkin ntar pas mikir, anjir kenapa dia kayak gini ya gitu. Oh, emang kayak Ada gini. dalam evolusi itu ada istilahnya genetik, gen, itu biologis. Ada disebut dengan meme. Meme itu yaitu yang gue bilang tadi, gagasan, ideal, ya kan, behavior. Gitu. Oke, oke. Oke, Bang.
Ari, ini kayaknya udah cukup panjang ini dan menarik banget ya, dari bahas politik ideal sampai kita bahas tentang rasis dalam diri kita masing-masing. Itu kita punya peluang untuk menjadi rasis ternyata gitu. Eh, dan gue yakin ini bisa jadi insight juga buat gue sendiri dan buat teman-teman terutama. Nah, terakhir deh Bang, terakhir ya, gue pengen nanya di sesi ini. Mungkin next, mungkin gue pengen juga akan sering diskusi sama Bang Ari, entah gue pengen kita bisa ketemu langsung juga dan sebagainya untuk ngobrol lebih deep lagi tentang politik atau apapun itu yang berkaitan dengan keresahan gue dan keresahan publik terutama gitu. Eh, Lu melihat saat ini dengan mungkin kita itu kan sudah banyak melewati apa ya, pengalaman bernegara kita tuh sudah banyak gitu ya. Mulai dari apa yang kemudian kehilangan dukungan sampai yang kemudian menebar baliho di mana-mana dan sebagainya gitu. Itu kan sebenarnya pengalaman berpolitik yang cukup menarik gitu di bangsa kita. Eh Kalau tadi 35 tahun kita tuh masih di fase ya front office atau mungkin paling enggak kasubdit lah kalau di level birokrasi, sebetulnya elitis kita itu eh, sejauh mana mungkin yang lu tangkap gitu Bang, kepeduliannya terhadap politik itu sendiri, apakah masih hanya mementingkan kelompoknya gitu dan kekuasaannya, atau sudah bergeser pada hal yang filosofis banget bahwa semuanya untuk rakyat gitu Bang? Kalau Gimana nih gue Bang? sih selalu berpikir selalu ada minoritas, bro. Selalu ada Udahlah, minoritas ya? yang banyak-banyak itu lu biarin aja. Tapi kalau ada yang minoritas lu dukung, bro. Udah gitu aja. Hmm. Udah lu cari, itu tugas lu nyari minoritas itu. Hmm. Lu bisa nemuin, lu cukup pintar lah dan mahasiswa cukup kritis lah untuk menemukan minoritas itu. Udah lu dukung si minoritas ini. Udah itu aja. Udah jangan berpikir lu mau jadi pahlawan untuk apa namanya, untuk berbuat banyak bagi bangsa ini. Pikirkanlah lu akan menjadi seseorang yang tetap konsisten dan berjalan menyelamatkan yang sedikit demi sedikit. Udah gitu aja. Iya, iya. Ya Udah, lu pikirin sedikit aja, bro. Udahlah. termasuk kita Nggak konsen usah. di isu-isu atau konten-konten politik walaupun peminatnya dikit gitu ya ibaratnya. Iya, udah. Ini hak minoritas, bro. Betul, Udah. betul, betul, betul. Iya, iya, Lu iya. harus hadir sebagai public gitu, public institution, bukan sebagai private. Kalau Hmm. kayak kata Halilintar sedikit AdSense-nya ya nggak apa-apa dia stres. Kalau kita kan enggak. Kalau gue sih mikirnya ada 1.000 orang yang nonton dan ada 500 orang yang paham, ya berarti gue udah berbuat untuk 500 orang paling enggak gitu. Nothing tulus saja gitu ya Bang. Ya Maksimalin yang 500 kita orang punya itu dulu gitu. banyak, bro. Satu Banyak RT banget. itu. Itu banyak banget. Iya, Kalau gue ikuti live-nya lu yang tadi malam aja kan, walaupun bergeser pindah ke sini. pindah ke Ternyata sini. nulis Padahal nulis pas Taliban harus pakai, nggak bisa pakai A, harus pakai angka 4. Kalau nggak iya. kena Padahal YouTube. padahal di konten yang sebelumnya kan udah hampir 400-an kan. Pindah ke Iya. sini kan. Udah Jadi 400. iya udah 400. Maksud gue ya udah itu kan, kalau gue bayangin gitu ya Bang, kalau ada yang nge-live bisa sampai 1.000 atau 500 itu kan, kalau dikumpulkan offline banyak banget, itu satu ruangan penuh itu. Iya lah, bro. Itu banyak itu. Udah. Orang dulu juga gue biasanya diskusi yang datang cuma 3 orang aja gue happy kok. Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Ada Udah kepuasan lah, yang gue ini ya, nggak ngelihat itulah. Yang penting kan ada aja impact-nya. gitu. Ini soal minoritas gitu. Jangan lu lihat minoritas tuh by suku, by agama, by etnis saja, tapi juga secara kepentingan gitu. Siap, siap. Oke, Bang Ari, terima kasih banyak ini. Gue banyak Oke, banget bro. insight Thank you, hari bro, ini. udah diundang ya. Cool. Siap, siap. Salam Terima buat kasih banyak. kawan-kawan ya, buat Bang Rikola ya, salam ya. Siap, nanti gue salamin ke Bang Rikola. Oke. Eh, lu udah nggak mau lagi masuk politik gitu lagi Bang? Maksudnya politik praktis gitu. Ah, udahlah ini aja udah habis waktu gua, bro. Oh, siap. Aduh. Beli orang kita